Salah. Oke ya, apa sudah kelihatan layar OneNote saya? Halo Bapak Ibu, ada yang... Sudah Pak. Ya, oke, yuk kita mulai ya. Jadi yang minggu kemarin kita sudah belajar sedikit tentang apa yang namanya limit jumlah Riemann ya, untuk menghitung integral. Nah, kita mau lihat lebih dalam ya. Ini contoh dari Power-Soma saja. Saya hanya mengikuti ya. Di sini itu dia pakai jumlah Riemann kiri. Kalau jumlah Riemann kiri, ingat pada interval xi-1 xi, pada sembarang interval xi-1 xi, nanti ketinggiannya diwakilkan oleh nilai fungsi di titik kiri dari interval itu adalah x-1. Oke ya. Di sini partisinya itu pada selang 1 sampai 3 dibagi menjadi n buah subinterval. Seperti ini ya, x0, x1 sampai terakhirnya xn. Tentunya nanti delta x-nya itu adalah panjang interval dibagi n. Panjang interval itu apa? 3 dikurangi 1, 2 dibagi n ya. Secara umum nanti kalau ini A, ini B, tentunya adalah B min A dibagi M. X-nya adalah apa? Titik awal ditambah dengan delta X kali berapa jauh I-nya gitu ya. Kalau X2 berarti apa? X0 tambah delta X tambah delta X. Kalau X1 apa? X0 tambah delta X. X3, X0 tambah delta X tambah delta X tambah delta X. Jadi 3 kali delta X ya. Jadi secara umum nanti XI itu adalah sebanyak I kali delta X-nya. Oke ya, dari titik awal ditambah dengan berapa banyak langkahnya. Kalau XI berarti I langkah sepanjang delta X. Oke, bentuk persegi panjang dengan lebar ini dan tingginya ini nanti luasnya akan diberikan oleh ini ya, oke lah. Nanti ini kalau yang di Power-Soma itu ingin membuktikan bahwa nanti kalau saya ini menggunakan Riemann kiri, nanti Riemann kiri, maka ini akan menjadi lebih rendah dari aslinya. Kalau Riemann kanan nanti akan lebih tinggi dari aslinya. Tapi kalau saya ambil limitnya, ternyata dia terletak antara 32/3 dan 32/3. Oke ya. Jadi yang paling besarnya 32/3, paling kecilnya 32/3. Jadi berapa dong? Ya 32/3 ya. Tapi kemarin kita sudah lihat langsung pakai limitnya saja lah. Ya. Jadi coba kita lihat lagi contoh dengan menggunakan limit jumlah Riemann kiri. Tentukan luasan yang dibatasi kurva fx sama dengan x kuadrat tambah x, sumbu x sama dengan min 1, dan x sama dengan 2. Oke ya. Partisi selang min 1 sampai 2 ke dalam n buah subinterval dengan panjang sama. Maka saya punya x0-nya itu adalah min 1, x1-nya itu adalah apa? Min 1 ditambah delta x. X2-nya apa? Min 1 tambah delta x tambah delta x. Jadi min 1 tambah 2 kali delta x. Gitu ya. Delta x-nya berapa? Ya dari 2 ke min 1. Panjangnya adalah 3. 2 dikurangi min 1 dibagi n dibagi adalah 3 per n. Sehingga nanti saya punya XI-nya secara umum adalah min 1 ditambah I dikali dengan 3 per N. Oke ya, ini panjang setiap langkah, I-nya itu berapa langkah gitu kira-kira ya. Xn-nya adalah apa? Min 1 ditambah dengan N dikali 3 per N. Jadi saya punya Xn-nya apa? Min 1 tambah 3, betul, adalah 2. Oke ya, sehingga saya punya luasan satu buah persegi panjang pada subinterval sembarang xi min 1 xi. Jadi luas persegi panjangnya apa? Lebarnya ini, jarak ini tentunya adalah delta x dikali tingginya. Tingginya apa? Tingginya dipakai perwakilan yang kiri adalah xi min 1. Jadi ketinggian panjang kali lebar. Gampang ya, luas persegi panjang kali lebar. Panjangnya adalah apa? Panjangnya adalah nilai fungsi di x-1. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x kuadrat ditambah x. Sehingga saya tinggal substitusi x-1 kuadrat ditambah dengan x-1. Dikali dengan delta x-nya adalah 3 per n. Oke, x-1 itu apa? X-1 itu kalau x-i adalah ini. Kalau x-1 apa? Min 1 ditambah langkah. Berapa langkah? I-1 dikali dengan panjang langkah 3 per n. Gitu ya. Jadi ini adalah ekspresi dari x I min 1 kuadrat min 1 ditambah dengan I min 1 dikali 3 per n pangkat 2. Kenapa I min 1? Ya kan langkahnya sebanyak I min 1 karena di x di I min 1. Oke ya. Ditambah dengan x I min 1 ya adalah ininya sendiri ya, dikali dengan 3 per n. Nah, di sini kamu harus sangat teliti. Sehingga kalau saya sih saya nggak mau cepet-cepet lah, nggak mau cepet-cepet ya. Jadi saya ini apa? Ya uraikan lah. Ini adalah apa?
1, udah gitu menjadi apa? Menjadi ini kuadrat tambah 2 kali ini, biasa ya, A plus B pangkat 2 itu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A kuadratnya itu min 1 kali min 1 adalah 1. 2 kali AB itu 2 kali min 1 dikali 3 per N. Min 6 per N dikali dengan I minus 1. Ditambah dengan B kuadrat. B kuadratnya itu I min 1 pangkat 2 dikali dengan 3 per N pangkat 2. 9 per N kuadrat. Jangan lupa total ini kuadrat dikali dengan 3 per N. Tuh lihat total di belakangnya ya, ini ada 3 per N. Jadi saya kalikan dengan 3 per N. Yang ini saya kalikan 3 per N satu-satu. Saya kalikan 3 per N satu-satu. Jadi min 3 per N yang pertama, oke ya. Yang kedua I kali 3 per N kali 3 per N. 9 per N kuadrat dikali I. Udah gitu ini min 1 dikali 3 per N kali 3 per N ini menjadi apa? Min 9 per N kuadrat. Oke ya. Sama saya kalikan 3 per N satu-satu ke dalam. Wah ini sangat memakan waktu ya. 3 per N min I kali 6 per N dikali 3 per N. Mulai dari tanda min 6 kali 3 18 per N kuadrat dikali dengan I. Yang berikutnya apa? Min kali min 1 dikali 6 per N dikali 3 per N. Jadinya apa? Mulai dari tanda min kali plus. Jadi plus. Jadi terus saya punya apa? 1 kali 6 per N kali 3 per N. 18 per N kuadrat. Satu-satu saja ya. Satu-satu saja. Ini apa? I min 1 pangkat 2 dikali dengan 27 per N pangkat 3. Hati-hati ya. Kamu salah satu semuanya jadi salah. Jadi menurut saya sebaiknya hati-hati. Ini kalikan sedikit-sedikit ya, plus kali min 3 per N, plus kali plus 9 per N kuadrat dikali I, plus kali min 9 per N kuadrat. Lalu saya buka I min 1-nya. Dibuka I min 1-nya jadi apa? Ini, saya kumpulkan dulu ya. 3 per N, min 3 per N, oh hilang. 3 per N, 3 per N, hilang. Yang enggak ada I-nya apalagi? 18 per N kuadrat, min per N kuadrat. Oke, itu 9 per N kuadrat. Yang ada I-nya, min 18 per N kuadrat sama 9 per N kuadrat. Berarti min 9 per N kuadrat dikali I. Oke ya. Baru yang lainnya. Yang lainnya adalah apa? Yang lainnya yang ini nih. Yang panjang ini. Mulai dari apa? A min B pangkat 2. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi ini saya punya I kuadrat dikali 27 per N kuadrat. Udah gitu. Min 1 dikali I kali 27 per N pangkat 3. Ini aja min 54 per N pangkat 3 dikali I. Udah gitu B kuadrat min 1 kali min 1. 1 dikali 27 per N pangkat 3. Oke ya, nggak masalah. Lalu saya satukan lagi yang I dengan I, yang nggak ada I dengan nggak ada I, yang kuadrat I dengan kuadrat I. Jadi ini yang tanpa I apa? 9 per N kuadrat. Plus 27 per N pangkat 3, yang nggak punya I. Yang ada I apa? Min 9 per N kuadrat, min 54 N per N pangkat 3, dikali dengan I. Minnya boleh ke depan, jadi ini min 9, min 54, kamu mengerti ya. Udah gitu, yang I kuadrat, 27 per N pangkat 3, I pangkat 2. Oke ya, ini hanya jumlah jumlah. Asal kamu teliti, pasti bisa. Asal kamu teliti, pasti bisa. Jangan terburu-buru, mengerjakan ini jangan terburu-buru. Hampiran dengan menggunakan jumlah riman kiri, apalagi kalau pakai riman kiri, apalagi kalau pakai riman tengah, waduh cilaka. Paling gampang kalau pakai riman kanan, Jadi nggak ada min-minan, ini min 1-nya nggak ada. Oke ya, jadi saya punya hampiran menggunakan jumlah riman kiri apa? Lah kan saya punya N buah persegi panjang, jadi saya jumlahkan semua persegi panjang. Jumlahan persegi panjangnya itu adalah hampiran luasnya. Hampiran luasnya jadi apa? Sigma dari F X I min 1 dikali delta X. Jadi jumlahan ini dari I 1 sama N. Jadi tinggal saya substitusi ini aja yang tadi. Oke ya. Jumlahannya sama N. Jangan lupa ini yang bergeraknya adalah I. Yang bergeraknya adalah I. Yang tidak ada hubungannya dengan I ya sebenarnya bisa keluar. Jadi saya punya apa? Pertama kali. Sigma dari 9 per N kuadrat dikali sigma 1. Sigma 1 I dari 1 sampai N itu adalah apa? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali. Jadi itu adalah N. Jadi saya punya 9 per N kuadrat dikali N menjadi 9 per N. Suku kedua apa? 27 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N. Jangan lupa ini tidak ada I-nya. Berarti bisa keluar. Ini menjadi 27 per N pangkat 3 sigma 1
I dari 1 sampai N. Jadi saya punya 27 per N pangkat 3 dikali dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali adalah N. Jadi 27 per N kuadrat. Oke ya. Ini sigma dari negatif ini dikali I. Ini yang N-N-an kan gak ada hubungannya karena yang jalan itu I. Jadi ini bisa keluar min 9 per N kuadrat tambah 5 per N dikali dengan sigma I. I dan N dan 1 sampai, kok ini tak hingga sih? N ya. N. Ini I. Oke ya. Padahal sigma I itu adalah apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini deret geometri dengan beda 1 lah. Sudah tahu ya, deret geometri dan beda 1 adalah apa? Suku pertama tambah suku terakhir dikali dengan jumlah operasi. Jumlah operasinya adalah N bagi 2. Ini soal anak SD ini. Ya, Carl Friedrich Gauss menyelesaikannya waktu SD ya. Ini 27 per N pangkat 3 dikali dengan sigma I kuadrat. Sudahlah. Minggu kemarin sudah. Itu adalah apa? N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Ya, boleh kamu hafalkan sajalah daripada kamu menurunkan pakai cara orang Rusia itu. Oke ya. Jadi saya punya ekspresi ini. Lalu luasannya adalah apa? Luasannya adalah limit dari ini. Limit dari ini. Oke ya, jadi limit dari ini. Gampang saja. 9 per N, N menuju tak hingga ya jadi 0. 27 per N kuadrat, N menuju tak hingga ya jadi 0. Ini 9 per N kuadrat dikali 5 ini dikali ini. Hati-hati. Ini perkalian, pangkat tertingginya berapa pertanyaannya? Oh Pak, ini pangkat tertingginya N kuadrat. Oke. Kalau ini saya punya N kuadrat, ini dikali ke dalam itu adalah N kuadrat. Jadi ini adalah N kuadrat bagi N kuadrat, berarti menjadi min 9 per 2 dari suku pertama itu. Dari suku yang keduanya gimana Pak? Ini kan ada N kuadrat, bawahnya N pangkat 3. N menuju tak hingga, ini akan menjadi 0. Ya. Oh, tapi Pak ini ada, ini enggak, betul ya. Jadi ini akan menuju 0. Yang suku pertamanya, jadi 9N kuadrat, 9 per N kuadrat dikali atasnya ada N kuadrat, dibagi 2. Jadi nanti saya punya min 9 per 2. Yang suku ini apa? Lihat saja pangkat tertingginya berapa? N kali 2N. Ini atasnya 2N pangkat 3, bawahnya 6N pangkat 3. N menuju tak hingga, berarti menjadi 2 per 6 dong. 2 per 6. Jadi ini 27 dikali 2 per 6, jadi 54 per 6. Jadi 54 per 6 min 9 per 2 samakan penjemput menjadi 27 per 6 yang adalah 9 per 2. Sampai sini apakah ada yang mau kamu tanyakan? Ini cuma kerja keras. Di sini itu kerja keras. Ya, intinya hanya sama saja. Partisi menjadi N buah subinterval. Hitung luasan di satu subinterval yaitu XI min 1 sampai XI. Yang kedua, cari hampiran luasnya yaitu sigmanya. Lalu terakhir limitkan yang adalah luas sesungguhnya. Tidak ada pertanyaan ya? Wah, bagus sekali. Bagus sekali. Oke ya. Jadi ini itu ya mau menghitung luas ya. Ini itu adalah menghitung luas. Oke. Dengan menggunakan limit jumlah Riemann kanan, nanti pada akhirnya kamu sudah tahu ya. Kamu sudah tahu pada akhirnya ini adalah apa? Ini itu adalah limit dari sigma ini. Nanti saya tahu bahwa limit dari sigma ini I dan 1 sampai N menuju tak hingga dari nanti F dari XI dikali delta X gitu ya. Nanti ini yang akan menjadi integral Fx dx. Batasnya apa? Batasnya ini tadi apa sih? Saya lupa. Min 1 sampai 2, min 1 sampai 2 dari X kuadrat tambah X. Yuk coba hitung yuk. Kalau X kuadrat tambah X, coba ya. Ini kalau saya integralkan menjadi apa? Mencari anti turunan ya. Anti turunannya. Saya belum ngomong anti turunan. Wah, cilaka. Belum ngomong anti turunan. Anggap aja kamu udah tahu ya PST. Ini menjadi setengah tambah X kuadrat gitu ya. Ini di min 1 dan 2. Jadi saya punya apa? Sepertiga dikali dengan 2 pangkat 3, 8 dikurangi dengan min 1 pangkat 3, min 1. Ditambah dengan setengah dikali 2 pangkat 2, 4 dikurangi dengan min 1 pangkat 2, 1. Jadi saya punya apa? 3 per 2 ditambah dengan 8, 9 per 3. Jadi saya punya apa? Ini adalah 3 ditambah dengan 3 per 2. Kok aneh sih? 3 tambah 3 per 2 betul nggak?
3, 4,5. Ah, betul, 9/2. Saya kaget. Oke ya, dapatnya 9/2 sama aja. Jadi dengan cara yang panjang, yang pendek, ya sama sajalah ya. Ini hanya membutuhkan kerja keras saja. Asal kamu bekerja keras, bisa. Bekerja keras, bisa. Ini ada apa? Ada masukan? Yes, pertanyaan. Oke, silakan Irma. Tidak mengapa ya. Kan kita udah rekam tadi. Sudah ya, sudah direkam. Irma. Nah, yang nomor 2, contoh 2, coba kita mau menggunakan limit jumlah riman kanan. Nah, ini kanannya supaya nggak ada imin 1, aduh menyebalkan. Tentukan luas, yang lebih menyebalkan nanti riman tengah, tapi saya sudah coba itu di video. Kalau kamu udah lihat video saya, itu menggunakan riman tengah. Wah, riman tengah lumayan. Ya, fx 9x kuadrat, sumbu x 9 a sampai b. Ini sudah tahu lah kamu ya. Jadi ini sebenarnya mau menghitung luas apa? Saya punya x kuadrat. Gitu ya, ini A, ini B. Jadi saya mau menghitung luas ini. Gitu ya, di antara A dan B, hitung luas yang di bawah kurvanya. Menghitung luas di bawah kurvanya adalah apa? Tentunya ini akan berubah menjadi apa? Nanti sebenarnya perhitungan limit jumlah riman kanan ini akan berubah menjadi integral AB dari x kuadrat dx. Gitu ya. Partisi selang AB ke dalam n buah subinterval dengan panjang sama, yaitu A ini ada ini, dan xn-nya adalah B. Maka panjang setiap subinterval gimana? Ya gampang, akhirnya di sini, awalnya di sini. Berapa panjangnya? B min AA dibagi dengan kamu membuat menjadi n buah subinterval. B min A dibagi n. Sama seperti yang tadi ya, 2 dikurangi min 1 dibagi n. Sehingga x0-nya tentunya adalah A, x1-nya adalah apa? A ditambah dengan panjang 1 kali langkah. X2-nya adalah apa? A ditambah titik awal ditambah 2 kali langkah. XI adalah apa? Titik A ditambah I kali langkah. Setiap langkah B min A per N. Jadi saya punya ini. Sehingga kalau saya cek untuk XN-nya adalah apa? A ditambah dengan N dikali langkahnya B min A per N. N sama N coret. A ditambah B min A adalah B. Bagus sekali ya. XN-nya betul adalah B. Oke ya. Kita cari luasan satu buah persegi panjang pada sembarang subinterval ini. Jangan lupa saya pakai jumlah riman kanan. Kalau saya pakai jumlah riman kanan, wakilnya itu tingginya itu diwakilkan oleh nilai fungsi di paling kanan subinterval, yaitu adalah fxi dikali dengan delta x. Oke ya. Xi-nya apa? Adalah xi pangkat 2 karena fx adalah x kuadrat. Fxi ya xi kuadrat. Dikali dengan delta x-nya b min a bagi n. Nah, itu kan jadi gampang tuh, lihat kamu. Xi-nya adalah apa? Xi-nya adalah a ditambah dengan i kali b min a per n pangkat 2 dikali dengan B min A per N. Oke ya. 1 A plus B pangkat 2 A kuadrat plus 2 kali ini 2A kali B min A per N dikali I ditambah dengan ini kuadrat B min A pangkat 2 per N kuadrat dikali dengan I pangkat 2. Kemana kamu teh? I pangkat 2 dikali dengan B min A per N. Pak, kenapa nggak langsung dikalikan? Ya, saya takut salah. Jadi saya sedikit saja. Jadi A kuadrat dikali B min A per N, ini kalikan satu-satu ke dalam. 2A dikali B min A pangkat 2 dibagi N kuadrat dikali I. Yes, ini adalah B min A, ini kalikan ke dalam. B min A pangkat 3 dibagi N pangkat 3 dikali dengan sigma dari I kuadrat. I kuadrat. Pak, mau nanya. Iya, tanya. Berarti tuh kalau yang langkah pertama tuh cari persamaan XI-nya dulu ya? Iya. Tapi XI-nya mah gampang. Pertama ditambah dengan berapa kali langkah. Setiap langkah tentunya kamu harus cari delta X-nya dong. Oh. Terus kalau yang langkah kedua tuh baru panjang kali lebar gitu? Ya. Kan saya mau melihat hampirannya. Ya, saya hitung aja jumlah dari panjang kali lebar. Tapi ya gimana caranya? Ya, saya pertama kali ya hitung 1 dulu lah. Kamu mau langsung N. Satu-satu lah, satu-satu. Jangan terlalu cepat. Maksudnya satu-satu gimana ya? Ya hitung 1 dulu. Ini yang nomor 2, hitung 1 dulu. Baru hitung untuk N buah persegi panjang. Bedanya yang kanan, beda persamaan yang kanan sama yang kiri itu apa ya? Kanan teh yang mana? Maksudnya beda persamaan yang dari kiri sama dari kanan itu apa? Kiri sama kanan teh kamu ngomongin apa ini? Saya kurang ngerti. Ini nih
Yang lihat dari batas yang kiri sama yang kanan itu loh, Pak. Kiri sama Yang Riemann kiri sama Riemann Oh, kanan. Riemann kiri. Kamu jangan ngomongnya kiri sama kanan, kiri kanan teh apa? Riemann kiri. Kalau Riemann kiri ini nih. Kalau Riemann kiri setiap persegi panjang tingginya itu adalah tinggi ujung kiri. Jadi kalau saya punya intervalnya xi min 1 sampai xi, lah kan saya mau panjang kali lebar. Panjangnya yang tinggi yang mana? Panjangnya saya mau pakai tinggi yang mana? Kalau yang namanya Riemann kiri, saya pakai tinggi dengan nilai fungsi yang kiri, f dari xi min 1. Kalau saya pakai Riemann kanan, saya tingginya itu adalah tinggi yang kanan, yaitu kalau pada subinterval saya ambil yang tinggi di xi. Yang ini nih. Begitu? Siapa ini Metra? Iya, kalau Ya, itu nih Metra. ada bedanya nggak sih, Pak? Samanya yang dipakai. Perhitungannya beda, hasilnya sama. Bedanya di mana? Beda apanya? Beda perhitungannya. Lah ini fxi min 1. Oh, Lihat, lebih susah kan? Apalagi kalau kamu lihat yang tengah. Kamu udah lihat video saya belum? Menghitung pakai jumlah Riemann tengah. udah. Cuman Iya, itu kan susah banget itu. Kamu lihat aja ekspresinya. Dibanding dengan coba kamu lihat, kalau yang punya, saya punya Riemann kanan. Riemann kanan itu gampang sekali. Karena nggak ada I-1. Kalau kamu ada I-1, nanti di sini ada I-1 muncul. Kalau ada I-1, pangkat 2 lagi. Cilaka. Malas banget. Susah ngitungnya, tapi hasilnya sama saja. oke, Pak. Terima kasih. Oke, Meta. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau ini itu kamu harus lihat berkali-kali. Apalagi kalau kamu baru pertama kali lihat, kamu harus lihat videonya berkali-kali, lihat penjelasan saya berkali-kali, baru mengerti. Jangan sangka kamu berpikir bahwa matematika itu gampang, lihat sekali, lihat videonya Bapak selesai. Tidak. Matematika itu selesai ketika kamu sudah bisa mengerjakan satu soal. Soal yang saya tanyakan misalnya. Pak. Ya, siapa ini namanya? Hakim, Pak. Iya, Hakim, pertanyaan. Itu yang hampiran dengan menggunakan jumlah Riemann kiri. Jadi kalau kan itu tulisannya jumlah Riemann kiri, berarti bisa berganti ke Riemann kiri gitu, Pak? Enggak, hampiran itu boleh menggunakan apapun. Oh. Kok ini kiri sih? Ini kanan. Saya cuma kopas soalnya. Ini kanan ya. Ini kanan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Wah, saya tidak teliti ya. Terima kasih Hakim. Terima kasih. Jadi saya punya, setelah saya jumlah jambleh menjadi ini. Saya jumlah jambleh menjadi ini. Lalu hampiran dengan menggunakan jumlah Riemann kanan adalah apa? Cuman jumlahan dari persegi panjang tadi. Tadi cuma satu persegi panjang, sekarang n buah persegi panjang. I sampai 1 sampai n dari ini luas persegi panjangnya. Saya satu-satu ke sini, lalu apa? Yang nggak ada I. Berarti kan ini adalah sigma 1 I sebenarnya. Jadi ini adalah apa? A kuadrat dikali B min A per N dikali N. Jadi saya punya A kuadrat dikali B min A. Bagaimana dengan ini? Oh, ini ada sigma I-nya. Karena ini nggak ada I-nya boleh keluar. Jadi saya punya 2A dikali ini dikali sigma I dari 1 sampai N. Ditambah dengan ini. Ini kok kuadratnya di luar sih? Nah, ini pangkat 2-nya di sini. Yes. Jadi saya punya sigma dari ini. Ingat, sigmanya itu yang dijumlahkan itu I. Jadi N itu nggak ada hubungannya dan ini hanya konstanta. Kalau konstanta bisa keluar dari tanda sigma. Jadi B min A pangkat 3 dibagi N pangkat 3 dikali sigma I kuadrat. Oke ya, saya percantik. Apa itu sigma I? Ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Gampang. Suku pertama tambah suku terakhir dikali dengan setengah jumlah operasi. Oke ya, bagaimana dengan sigma I kuadrat? Hafalkan sajalah. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 pangkat 6. Paling banter yang ditanyakan di ujian hanya hingga sigma I kuadrat. Nggak mungkin sigma I pangkat 3, walaupun ada rumusnya. Tapi nggak perlulah, buat apa juga. Nah, udah gitu luasan ini, ada limit dari jumlah Riemann ini. Limit dari yang pertama apa? Suku pertama. Lah ini kan konstanta. N menuju tak hingga, orang nggak ada N ya kok. Ya ini kan limit konstan aja, jadi A kuadrat minus B min A. Oke ya, limit dari ini. A kuadrat. Suku kedua apa? 2A kali B min A pangkat 2 dibagi dengan N kuadrat dikali dengan N kuadrat plus N dibagi dengan 2. Jangan lupa ya. Jadi saya punya N kuadrat per N dikali dengan ini. Jadi saya punya N kuadrat dibagi N kuadrat. Berapa koefisiennya? 2 kali ini dibagi dengan 2. Itu koefisien dari N kuadrat.
Ada satu lagi Pak, sukunya adalah apa? N per 2 dikali dengan ini, tapi dibagi N kuadrat. N dibagi N kuadrat, oh akan menuju 0. Jadi sisanya tinggal apa? 2A dikali B min A pangkat 2 dikali dengan ini setengah dikali dengan N kuadrat per N kuadrat jadi 1. Jadi saya punya 2A dikali ini dibagi 2 yang adalah ini. Yang ketiga gimana? Ya, yang ketiga tentunya yang sisanya tinggal pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dapatnya dari mana? N pangkat 3. Yang dari kanan ini adalah 2N pangkat 3. Suku yang paling kanan ini. 2N pangkat 3 dibagi 6. Dibagi N pangkat 3. Maka dia akan menghasilkan kalau N menuju tak hingga menjadi 2 per 6. Jadi 2 per 6 atau sepertiga dikali dengan B min A pangkat 3 ini. Oke ya. Kau bisa jumlah jumlah biasa. Tapi saya males lah. Saya jadi keluarkan B minus A-nya, pakai distributif, biar lebih cepat. Jadi kalau B minus A keluar, ini sisanya tinggal dalamnya A kuadrat, ini adalah apa? A dikali B minus A, ini menjadi apa? AB min A kuadrat. Ditambah dengan B min A-nya keluar, tinggal sisanya adalah 1, adalah apa? B kuadrat min 2AB plus A kuadrat dibagi 3. B kuadrat min 2AB plus A kuadrat bagi 3. Oke ya, saya sederhanakan A kuadrat min A kuadrat hilang. Ini menjadi AB, samakan penyebut menjadi 3AB. 3AB min 2AB adalah AB. Jadi A kuadrat plus AB plus B kuadrat adalah ini. Oke ya, dengan kamu kerja keras atau kalau kamu dulu ikut olimpiade biasanya sudah tahu ya, bahwa B min A dikali ini itu adalah B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3. Dikali sepertiga tentunya adalah ini ya. Jadi yang atas itu akan berubah menjadi B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Wah, bagus sekali ini ya. Bagus sekali ya. Pak, aku mau nanya. Oh, Di siapa namanya? Andika, Pak. Di Andika. bagian limitnya, ya. Aku masih belum kebayang di bagian limitnya itu pakai L'Hopital atau Yang gimana? mana? Limit yang mana? Yang ini nomor 4 aja, Pak. Oh, nomor 4. Sebenarnya nggak boleh pakai L'Hopital Limit. ya. Kan A kuadratnya mah nggak dilimitin. Ya. Gimana? Nggak, Pak. Kamu sih. Nah, sebenarnya gini ya. Kalau saya punya limit dari ini sama seperti catatan di video saya. Kalau saya punya limit N kuadrat dibagi N kuadrat tambah 1 untuk N menuju tak hingga, ini tidak boleh kamu pakai L'Hopital, tidak boleh. Kenapa? L'Hopital itu kan menyangkut turunan. Kenapa? N itu kan bilangan asli. Kenapa? Kan ini cuman gini. Kalau saya lihat gambar ini N, ini adalah Fn. Fn-nya apa? Fn-nya tentunya adalah ini ya. N kuadrat dibagi N kuadrat tambah 1. Jadi di 1 ketinggiannya berapa? Adalah setengah. Di 2 ketinggiannya berapa? 2 adalah 4 dibagi dengan 5. Ini 4 per 5. Ini 4 per 5. Ini adalah setengah. Dan seterusnya. Kamu ngerti sampai sini ya? Halo Bapak Ibu, ngerti nggak sampai sini? Andika, kamu ngerti nggak sampai sini? Kecepatan, Bapak. Oh, kecepatan. Ini nih Andika, kan Fn-nya sama dengan N kuadrat dibagi N kuadrat tambah 1. Andika ya. Ini kan fungsinya hanya pada bilangan bulat, hanya pada bilangan asli kan? Ya. Ada nggak N sama dengan 1,5? Nggak ada. Nggak ada, karena kan ini N-nya bilangan asli. Oke ya, jadi ini domainnya itu hanya setitik. Kalau 1 tingginya berapa? Masukin ke sini. Kalau 2 tingginya berapa? Masukin sini. Kalau 3 tingginya berapa? Jadi dia cuma punya ini ya, ini kan barisan doang, Andika. Iya, Pak. Kamu ngerti ya? Ngerti ya? Iya. Nah, kalau kamu mau mencari turunan di sini gimana caranya? Ingat, turunan itu harus ada limit kiri, limit kanan. Orang ini kiri kanannya nggak ada kok. Kok kamu bisa ngomongin limit? Limit itu harus ada kiri kanannya. Ini nggak ada. Jadi kamu nggak boleh ngomong L'Hopital. Karena L'Hopital itu harus turunan. Turunan itu bicara tentang limit. Limit itu harus dari kiri dan kanan. Kalau ini terisolasi gini kok, gimana bisa saya bicara tentang kiri kanannya? Tidak ada titik apapun di kiri kanannya. Jadi saya tidak boleh pakai L'Hopital dalam hal ini. Gitu ya. Tapi nanti oke ya. Saya nggak tahu. Ya boleh mungkin ya, boleh kamu pakai.
Kalau limit dari x kuadrat dibagi x kuadrat tambah 1 untuk x menuju tak hingga, ini adalah bentuk tak hingga per tak hingga ya. Ini x loh. Sekarang x-nya bilangan real. Ini fungsi, jadi nyambung. Nggak kayak tadi. Kalau tadi kan dia titik-titik. Gitu ya. Kalau nyambung, ini boleh saya pakai L'Hopital. Ini menjadi apa? Limit dari 2x dibagi dengan 2x. X menuju tak hingga. Ini menjadi 1. Sampai sini mah oke ya. Ini kan udah, ini mah udah pakai L'Hopital ya. Jadi ini udah oke karena ini bentuk apa? Bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi saya boleh pakai L'Hopital. Jadi ini adalah 1. Nah, ada teorema yang mengatakan gini. Kalau limit dari fx untuk x menuju tak hingga itu sama dengan L, maka limit dari n menuju tak hingga dari fn juga adalah L. Tidak berlaku kebalikannya. Ya. Jadi sebenarnya boleh dilakukan secara L'Hopital tapi tidak resmi. Karena apa? Karena harus kamu misalkan fx itu sama dengan x kuadrat ditambah x kuadrat tambah 1. Jadi kamu harus pindah dunia dulu. Dari dunia bilangan asli berubah ke bilangan real. Begitu kamu pindah dunia baru bisa pakai L'Hopital. Begitu pakai L'Hopital kamu pindah dunia lagi menggunakan teorema ini. Jadi sebenarnya tidak semudah itu. Apakah boleh menggunakan L'Hopital? Jadi saya bisa ngomongnya gimana ya? Saya bisa ngomongnya bisa iya atau bisa tidak. Bisa iya atau bisa tidak. Sebenarnya nggak bisa kamu ngomongin secara langsung. Karena limit fnn menuju tak hingga itu tidak, dia fungsinya tidak kontinu. Jadi juga pada akhirnya juga tidak terdiferensialkan. Jadi kamu nggak bisa ngomong turunan di sana. Tapi menggunakan ini seolah-olah boleh kamu pakai L'Hopital. Seolah-olah ya, L'Hopital dalam tanda kutip ini. L'Hopital dalam tanda kutip. Tapi kamu nggak pakai L'Hopital juga nggak apa-apa sih. Apa? Bagi aja dengan pangkat terbesar. Bagi dengan pangkat terbesar. Kalau saya punya n kuadrat bagi n kuadrat plus 1, ya atas bagi n kuadrat, bawah bagi n kuadrat. Nanti kan yang dominannya hanya suku yang ininya ada kan. Ini menjadi apa? 1 dibagi dengan 1 plus 0. Kan yang dominannya hanya suku tertinggi, pangkat tertinggi saja, Andika. Oke ya. Jadi kalau pertanyaan boleh pakai L'Hopital atau tidak Pak? Ya, L'Hopital dalam tanda kutip. Tapi menurut saya daripada kamu disalahkan nanti waktu di ujian, menurut saya lewat pembagian ini aja, pembagian dengan pangkat terbesar. Pangkat tertinggi, ya. Oke, kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Tapi nanti waktu di ujian mah langsung kayak saya gini. Dengan catatan kamu sudah tahu mana suku pangkat yang paling tinggi ya, dan harus hati-hati sekali. Kayak di gini nih. Yang paling atasnya itu nanti suku paling tingginya adalah apa? N kuadrat. Nanti jadi n kuadrat dibagi n kuadrat. Jadi ini dibagi dengan 2 koefisiennya. Nah yang kayak gitu kamu harus teliti, hati-hati. Kadang-kadang 2-nya nggak ke bawah, jadi nanti hasilnya jadi lain. Hati-hati ya, hati-hati. Nah jadi nanti kamu langsung aja seperti saya lah, limit dari ini. Oh pangkat tertingginya n kuadrat, berarti ini adalah 2. 2 ini dibagi 2 jadi adalah ini. Ini pangkat tertingginya adalah 2n pangkat 3. 2n pangkat 3 dibagi n menjadi 2/6. Jadi sepertiga dikali ini. Langsung saja waktu ujian. Saya anggap kamu sudah mengerti lah. Dosen-dosen juga sudah mengerti bahwa kamu ini langsung menjadi ini. Oh, udah oke buat kami. Ya, jadi nanti kamu dapat ini. Yang lebih yang menakjubkan itu adalah apa? Ini adalah sepertiga B pangkat 3 dikurangi sepertiga A pangkat 3. Oh, Pak, ini istimewanya apa? Tentunya ini adalah apa? Ini adalah anti turunan fx di titik B dikurangi dengan anti turunan fx di titik A. F besar x itu adalah apa? F besar x-nya itu adalah tentunya adalah yang turunannya itu adalah x kuadrat. Gitu ya. Kan F. Oke ya, jadi saya punya integral dari ini. Anti turunannya adalah apa? Anti turunannya tentunya adalah sepertiga x pangkat 3. Anti turunnya saya pakai huruf besar ya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah sepertiga x pangkat 3 dievaluasi di B dikurangi dengan sepertiga A pangkat 3 dievaluasi di A. Dengan ini saya punya hubungan antara integral dengan anti turunan. Tapi jangan lupa, integral itu sebenarnya menghitung luas. Tidak ada hubungan dengan anti turunan. Tapi ternyata, ini kalau dari pangkat 2 terilhami. Kira-kira mungkin ada hubungan dengan anti turunannya. Nah, itu yang kita sebut nanti pada akhirnya oleh Newton dan Leibniz ditemukan. Itu yang kita sebut teorema dasar kalkulus 1.
Kalau saya punya F kontinu pada AB dan F suatu antiturunan dari F, maka integral F itu sama dengan FB min FA. Ya, ini yang biasa kamu pakai di SMA. Tapi jangan lupa, itu teorema. Bukan didefinisikan integral itu adalah antiturunan. Bukan, integral itu bukan antiturunan. Integral itu hubungan dengan antiturunan itu baru ditemukan oleh Newton dan Leibniz. Sebelumnya itu orang nggak tahu. Malah kalau kamu lihat jalannya sejarah, orang itu menemukan integral terlebih dahulu karena itu permasalahan luas, masalah yang sangat-sangat umum. Lalu kemudian baru ada konsep turunan. Begitu ada konsep turunan, ini disatukan oleh orang yang namanya Newton dan Leibniz. Gitu ya. Jadi itu adalah dua barang berbeda dari dua dunia yang berbeda. Satu luas, satu antiturunan. Satu luas, satu kemiringan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, oke ya. Nah, jadi integral adalah menghitung. Nah, ini bukan luas. Secara umum yang dihitung bukan luas. Kenapa, Pak? Kamu bayangkan gini. Kalau saya punya new, don't save. Kalau saya punya ini integral X dari 0 sampai 1, min X dx. Nah ini adalah apa? Kan menghitung ini. Luas ini. Luasnya itu adalah apa? Ya, ini delta X-nya ini selalu ini ya, ini delta X. Pertanyaannya ini, tingginya itu ke bawah. Kalau tingginya ke bawah, nilai fungsinya gimana? Nilai fungsinya negatif. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan saya punya min X ini ya, berarti ini di ketinggian 1, ini tingginya adalah min 1. Berarti ini adalah apa? Ini adalah luas segitiganya ini berapa? Setengah kali, alasnya adalah 1, tingginya adalah 1. Setengah dikali 1 kali 1. Setengah luasnya. Tapi integral min X itu bukan setengah, tapi adalah min setengah. Kenapa? Karena nilai fungsinya itu negatif. Nilai fungsinya negatif. Makanya kita sebut integral fx dx itu bukan menghitung luas, tapi luas plus tanda. Luas plus tanda. Yang kita sebut luas bertanda. Bukan luas loh ya. Kalau ininya ini, misalnya integral x dx dari 01, ini cuman gini. Ini x ini ya. Ini cuman gini. Ini ya ini ada luasnya setengah dikali 1 kali 1. Tapi kalau di bawah sumbu X ya nggak jadi luasnya. Oke ya, yang lebih menarik kalau gini. Ini Y-nya itu adalah X. Y-nya itu adalah X. Kalau saya mau melihat integral X dx dari min 1 sampai 1, maka menurut kamu integralnya harus berapa? Integralnya harus berapa? Integralnya harus berapa, Bapak Ibu? Dari min 1 sampai 1. Integralnya berapa? Ada yang punya ide? 1 bukan, Pak? Tidak. 0. 0, bagus sekali. Kenapa kamu bisa dapat 0? Karena kan Pak, luas yang kanan tuh kan negatif. Yang kiri tuh negatif. Bagus sekali. Oh, luasnya mah positif. Integralnya di situ negatif. Integralnya maksudnya Pak. Bagus sekali ya. Luasnya mah selalu positif atau namanya luas masa negatif. Luas bertanda. Ini integralnya 1. Bagus sekali ya. Min 1 tambah 1 ini akan menjadi 0. Fungsi-fungsi apa Pak yang seperti ini? Yang simetri terhadap 0,0. Ah, kamu sudah tahu. Ini yang kita sebut fungsi apa? Fungsi ganjil. Jadi kalau setiap kali saya punya fungsi ganjil, ini dari min A sampai A, ini pasti tidak lain adalah 0. Pasti. Karena saling mengurangkan. Ini plus, ini min. Integralnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini gampang sekali. Pak, integral 2x dx. Ah, ini mah nggak usah pakai integral-integralan. Ini adalah apa? Ini kan adalah segitiga. Segitiga dengan, ini Y sama dengan 2x ya, Y sama dengan 2x. Dari 0 sampai 3. 0 sampai 3 itu adalah apa? 2x, ini Y sama dengan 2x, ini 3. 3 ketinggiannya berapa? 3 ketinggiannya 6. Oh, berarti kan mau mencari ini. Integral 2x dx itu dari 0 sampai 3. Ini kan mencari luas segitiga. Mencari luas segitiga. Ah, gampang banget atuh. Kamu nggak usah pakai integral-integralan anti turunan lah. Ini adalah apa? Setengah dikali alasnya 3, tingginya 6. 6 bagi 2, 3 adalah 9. Kan cepet banget.
daripada kamu ngitung integral gitu ya, pakai anti turunan. Apalagi ini, integral mutlak X. Ya, salah ya, pakai hitam seharusnya. Integral mutlak X, kan gambarnya gini. Integral gambarnya gini. Oke ya, ada ide kira-kira berapa luasnya? Integralnya, luasnya. Ini dari minus 2, ini dari 2, ini ketinggiannya 2. Ini mau mencari integral ya. Gimana? Berapa? 4. Ya udah ada jawabannya. Enggak ya. Karena kan ini persegi kalau saya pikirnya, Pak. Hah? Kalau aku pikirnya persegi gitu, Pak, di bank. Iya, bagus sekali ya, karena ini bisa taplokin ke sini kan? Iya, Pak. Bisa taplokin ke sini kan jadi gini. Bagus sekali ya, geometri kamu bagus. Nah, bagus. Jadi, atau ya ini adalah apa? 2 buah segitiga dengan segitiga identik. Segitiga identik yang seperti apa? Alasnya 2, tingginya berapa? Tingginya 2. Karena apa? Karena di X92 tingginya berapa? Mutlak dari 2. Mutlak dari 2 ini adalah tingginya harus 2 dong. Gitu ya. Jadi luas ini adalah apa? Setengah dikali 2 dikali 2. Ini menjadi apa? Menjadi 2. Jadi luas yang kiri ini adalah 2. Luas yang kanan adalah 2. Gitu ya. Jadi luas totalnya adalah 4. Aduh, ini gampang sekali. Tapi kalau kamu mencari anti turunan dari mutlak X, tidak ada. Tidak ada. Kok kamu gimana bisa mencari turunan? Orang turunannya juga nggak ada di titik 0. Ini nggak bisa kamu pakai anti turunan dalam kasus seperti ini. Tapi kalau dilihat dari kacamata luas, waduh ini gampang sekali. Gampang sekali ini soal. Ya, tergantung. Jadi matematika itu susah apa tidak, Pak? Gampang, tergantung kamu menggunakan kacamata apa untuk melihatnya, gitu ya. Kalau kamu mau pakai anti turunan, setengah mati karena fungsi ini tidak punya turunan. Tidak punya anti turunan karena turunannya nggak ada. Yang turunannya adalah mutlak X, tidak ada. Turunan yang turunannya adalah mutlak X, tidak ada. Gitu ya. Nah, secara umum nanti saya akan punya kalau fungsi itu simetri terhadap sumbu Y, contohnya ini, kalau integral dari min A sampai A dari fx dx, ini sama dengan 2 kali. Lihat ya, 2 kali luas 2 buah segitiga. 2 kali integral 0 dari A fx dx. Ya, gampang sekali lah ini lihatnya dari ini aja, dari gambarnya. Jadi kalau saya punya fx, dia fungsi genap, artinya di kiri dan kanan kejadiannya sama, dia simetri terhadap sumbu Y, maka untuk mencari hitung luasnya itu adalah apa? Ya hitung aja satunya dikali 2. Karena kan identik kiri kanannya, karena dia fungsi genap. Gitu ya. Oke ya. Nah, bagaimana dengan ini? Tentukan min 2x. Min 2x itu apa? Ya kamu harus gambar dulu lah. Kamu gambar dulu. Min 2x itu adalah apa? Min 2x itu adalah ini. Oke ya, dari 0 sampai 3. Oh, ini 3. Ketika 3 ketinggiannya berapa? Ini Y sebenarnya min 2x. Ketika 3 ketinggiannya tentunya adalah min 6. Jadi integral 0,3 min 2x itu menghitung apa? Menghitung ini. Biru aja ya. Menghitung ini. Oh, oke. Jadi nanti integralnya itu harus saya dapatkan bilangan negatif. Karena semuanya itu di bawah sumbu X. Oke ya. Jadi kalau saya punya seperti ini, maka kalau menghitung integralnya gimana? Ya, hitung aja luasnya lah. Luasnya apa? Setengah dikali ininya adalah 3, ininya tingginya adalah 6. Setengah kali 3 kali 6. 6 bagi 2, 3, 9. Jadi integralnya adalah apa? Integralnya tentunya adalah harus min 9. Karena nilai fungsinya adalah min 6. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan, Bapak Ibu? Ini jadi sebenarnya ini jadi ngerjain kerjaan anak SD, cuma ngitung luas segitiga, luas trapesium, luas persegi panjang, garing kan? Ya, yang nggak garingnya kalau fx-nya itu bukan fungsi linear, itu baru nggak garing. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Nah, yang menarik kalau kayak gini. X plus 1. X plus 1 kan gini. Ininya di 1. Gitu ya. Kalau saya mau menjadi 0 dari 2, 0,2, ini menjadi apa? Ini menjadi luas trapesium. Bagus ya.
Jadi permasalahan integral X tambah 1 dx, X misalnya dari 0,2, ini adalah permasalahan mencari luas trapesium. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sedikit lagi. Tentukan nilai dari ini. Ini kebalikannya. Kalau tadi saya punya limitnya, saya punya nilai fungsinya, saya cari limitnya. Sekarang saya punya bentuk notasi limitnya, apakah saya bisa melihat integralnya? Wah, bagus sekali ya. Jadi ini apa? Gampang sekali. 3/n ini akan menjadi delta X. Delta X itu akan berubah menjadi dx. Lebarnya. Oke ya. Kalau lebarnya adalah 3, maka adalah apa? Kalau lebarnya 3, ya tergantung mulainya dari mana. Kalau mulainya dari 0, ini adalah integral 0,3. Kalau mulainya dari 1, ini adalah integral 1 sampai 4. Karena panjang intervalnya harus 3. 3 dibagi n. Oke ya, kamu lihat ini nih. Kamu ingat apa ya? Oh, ini kan seperti xn sama dengan xi itu sama dengan 3i per n. Jadi pangkat 2. Oh, ini kan kayak xi kuadrat. Xi kuadrat. Oh, xi-nya seperti ini. Berarti ini adalah apa? Titik awal ujung kiri ditambah dengan 3 kali 3 per n dikali dengan i. 3 per n ini adalah delta x dikali dengan i. Ini adalah xi-nya. Oke ya. Jadi nanti ini berubah menjadi apa? Ini berubah menjadi xi. Jadi ini adalah x kuadrat. Oh, jadi notasi ini itu apa? X kuadrat tambah 1 dx. Bagus sekali kan? Aduh, ini susah banget ngelihatnya. Limit, udah gitu jumlahan dari i 1 sampai n. N yang menuju tak hingga lagi. Ini ada sigma i lagi. Tapi ini ternyata cuma integral doang. Menghitung integral cuma pakai anti turunan doang. Langsung ketemu tuh kalau mau lihat bayangannya. Gampang banget nggak? Bentar. Gampang banget. Kecuali kamu pengen kerja keras. Kerja keras, ini jadi sigma apa? Oh, kalau kerja keras, saya salah. Seharusnya ini pakai 3 pangkat 5 per n pangkat 5 dikali i pangkat 5. Kalau dari sini, kalau kamu mau kerja keras, kamu harus menemukan sigma i pangkat 5. Silakan, coba kamu cari rumusnya sigma i pangkat 5. Males. Sigma i pangkat 2 aja udah susah nyarinya, pakai yang minggu kemarin. Ini mau sigma i pangkat 5. Malas banget kan? Nah, tapi ini ternyata ini cuma nakut-takutin. Ternyata cuma ini. Aduh, enggak banget lah, ini ngitungnya cuma x kuadrat tambah 1 integral doang. Pakai anti turunan, selesai. Coba kamu lihat. Kamu mau pakai yang kayak gini? Iya. Ya boleh kalau kamu mau. Oke ya. Nah, ini ada contoh terakhir. Contoh 7, tentukan kalau saya punya ini, tentukan ini adalah apa? Oke ya, mudah sajalah. Ini dikasih soalnya yang gampang ya. Ini delta x ya. Ini nanti pada integral dia akan berubah menjadi dx. Yang ini adalah apa? Nah, ini saya punya 2 pilihan. Ini saya ada 2 pilihan. Apakah ini saya ambil sebagai, jadi xi-nya itu apakah 2i dibagi n, atau xi-nya itu adalah 1 ditambah 2i per n. Bedanya apa, Pak? Kalau xi-nya adalah ini adalah 0 ditambah 2i per n. Ini adalah 0 ditambah 2 per n dikali i. Ini adalah apa? Suku ujung ditambah dengan delta x dikali i. Maaf. Delta x dikali i. Ini berarti apa? Ini adalah batas pengintegralnya dari 0 sampai 2. Tapi kalau kamu pilih xi-nya seperti ini, batas pengintegralannya dari 1, karena mulainya dari 1. Sampai, jangan lupa, terakhirnya itu harus panjang interval 2. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. Kita lihat satu-satu ya, Kalau xi-nya saya pilih adalah 2i per n. Ini berubah menjadi apa? Ini adalah integral x ditambah 1, ini berubah menjadi x. Ini ditambah 1, jadi integral x tambah 1 dikali dx. Ini integral kan, hasilnya adalah ini. Oke ya. Kalau xi-nya sekarang saya ambil ini, 1 plus 2i plus n, ini menjadi integral dari x saja. Karena ini berubah menjadi xi. Jadi ini integral, tapi mulainya dari 1. 1 sampai 3x dx. Integralnya adalah ini.
hitungnya adalah sama. Jadi hati-hati ya, begitu kamu punya notasi yang seperti ini, bentuk integralnya tidak tunggal, tapi hasilnya tunggal. Ya, harus banyak latihan. Pak, saya Harus bertanya, Pak. Ya, pertanyaan, ya. Oke, Pak. Itu Ya. yang soal sebelumnya kan integral itu 3 dan 0. Terus yang soalnya nomor 7 ini integral 3 sama 1. Gimana cara ditentuinnya, Pak? Oh, oke. Terima kasih, Hakim. Terima kasih. Karena ini yang pertama ya, Hakim. Saya ngomongin yang pertama dulu ya. Hakim yang pertama itu, XI-nya itu adalah 2I per N. Kalau XI-nya adalah 2I per N, kalau saya lihat bentuk umumnya adalah apa? Kan bentuk umumnya adalah ini, A ditambah dengan BI per A per N, ini adalah delta X, dikali dengan I, kan bentuk umumnya gini. Iya. XI itu. Jadi dalam hal ini, XI-nya itu adalah apa? XI-nya itu adalah 0 ditambah dengan 2I per N. 2 per N-nya ini adalah delta X, jadi adalah 0 ditambah 2X per I. Jadi suku pertama apa? Batas pengintegralnya harus dari 0. Karena XI mulai dari 0. 0 plus 2I per N. Karena XI-nya, kamu milih XI-nya seperti ini. Tapi jangan lupa, 2I per N, berarti delta X-nya adalah 2. Adalah apa? Berarti jarak dari A ke B itu adalah 2. Berarti bawahnya 0, maka jarak ke B-nya adalah 2. Berarti ya, B-nya harus 0 tambah 2, yang adalah 2. Ini kan A-nya 0, B-nya 2. Oke ya, Hakim sampai sini ada pertanyaan? Saya mau menjelaskan sedikit lagi. Ya, Sampai sini kamu sudah mengerti? Iya, Pak. Nanti dilihat lagi. Belum mengerti berarti. Ya, yang kedua. Nah, yang kedua itu saya ambil yang kedua itu. Aduh, pas ya. Nah, yang kedua itu saya ambil XI-nya itu sama dengan 1 plus 2 per N dikali I. Jangan lupa bentuk umumnya adalah apa? A ditambah dengan B min A per N dikali dengan I. Berarti ini adalah batas integral bawahnya. Jadi saya punya integralnya mulai dari 1. Jangan lupa, panjang intervalnya harus 2. Mulai dari 1, panjangnya 2. Ya berarti atasnya harus 3 dong. Tapi sekarang ini menjadi XI. Jadi seluruh keseluruhan ini berubah menjadi XI. Jadi ini integral X dx. Integral X dx. Dan hasilnya sama saja. Gitu Hakim. Gitu Hakim. Jadi pada akhirnya pemilihan XI kamu seperti apa? Pemilihan XI kamu seperti apa? Itu menentukan ekspresi integral kamu seperti apa. Ya. Tidak mudah. Tapi kalau kamu biasa sama seperti gini, kamu ditanya sekarang 8 kali 6 berapa? Oh, kamu 48. Coba waktu SD kelas 1, 8 kali 6 kamu mikirnya mungkin sampai 1 jam. Bisa karena biasa. Makanya harus banyak latihan. Ya, mau nggak mau. Kalau Ya, pertanyaan lagi ini siapa namanya? Hakim sudah puas? Sudah. Oh ya, ini siapa lagi yang nanya? aku Andika, Pak, yang Andika. dapat X plus 1 sama X-nya itu gimana, Pak? Punten, boleh diulang lagi, Kak? Lah, ini tadi kan kamu milih. Oke. Oke. Hilang nggak ya? Oh, enggak ya. Good. Ya. Maafin, Pak, repotin. Ya enggak lah. Kok kamu maaf-maafan sih? Belum juga lebaran. Lebaran masih jauh. Nah, gini Andika. Jadi pertanyaannya kamu pilih XI-nya apa? Pertanyaan saya. Apakah 1 plus 2 per N dikali I atau 2N per I? Gitu dulu pertanyaan saya. Jadi XI di sini kamu bisa pilih 2. Apakah 1 ditambah 2I per N atau adalah 2N per I sebagai XI?
Andika, ayo pilih yang mana? Iya. X-nya kamu pengen yang mana? Kamu pengen yang mana? Yang pertama. Ya, Kamu boleh pengen Pak yang mana memang. X-nya? Ya, bebas aja Pak. Kamu mah. Dua per Kamu N bukan aja. anak pertama ya? Kamu pasti bukan anak pertama. Kalau anak pertama biasanya selalu respon. Kalau anak kedua biasanya ragu-ragu. Ya gimana aja lah. Pendamai ya anak kedua ya. Nah, X-nya kalau saya pilih ini, artinya apa? Ini akan ada 0 ditambah dengan 2 per N dikali I. Ini kalau kamu lihat bentuk awalnya adalah apa? Bentuk awalnya XI itu adalah apa? XI itu kan adalah ini. XI itu kan adalah apa? XI itu kan adalah A ditambah dengan adalah apa? Oh ininya kamu sudah ngerti ya? 0, dari 0 sampai 3, 0 sampai 2-nya kamu ngerti kan? Cuman kamu nggak ngerti fungsinya aja kan, Andika? Halo? Iya, iya Pak. Ya, Halo Pak. jadi begitu kamu pilih ini XI, ini menjadi XI ditambah 1 dong. Andika. Kan ini kamu pilih ini sebagai XI. Jadi ini XI tambah 1 dong. Berarti ini jumlahan dari ini adalah F-nya Fx dikali dengan delta X. Fx-nya itu adalah apa? X ditambah 1 dong. Iya. Ininya berubah menjadi dx. Gitu. Kalau yang 2 per N mah X aja berarti ya Pak. Karena nggak delta X-nya yang itu kan. Kalau kamu pilih X-nya itu adalah 1 ditambah 2 per N dikali I, maka seluruh ini menjadi XI. Maka seluruh ini berubah menjadi XI. Jadi ini integral XI kali delta X. Jadi ini integral X dx. Jadi bergantung dari pemilihan XI kamu. Bahkan bisa lebih bebas, dari tapi kan Pak. Nggak cuma 2 ini. Kalau kamu jeli ya. Oke. Gitu, Andika? Ya, udah kebayang Pak kesibannya. Oke. Kalau sudah kebayang ya tinggal latihan. Ya. Ya, Nona yang perempuan mau pertanyaan? Saya Pak Meta. Yes, Meta, pertanyaan. Saya tuh nggak ngerti cara ganti dari notasi sigma ke persamaannya itu loh Pak. Notasi sigma ke persamaan. Gampang aja. Nggak semua notasi sigma, nggak semua limit kayak gini bisa berubah menjadi integral loh. Pertama, Meta ya. Satu yang harus kamu ingat, tidak semua bentuk seperti ini bisa kamu jadikan integral. Satu yang harus kamu ingat. Kalau bentuknya khusus, yang kayak gini nih, ada per n, bisa saya bentuk ke dalam bentuk integral. Jadi, satu yang perlu kamu ingat, tidak semua bentuk limit kayak gini itu bisa jadi integral, tidak. Contohnya ini, limit dari n menuju tak hingga dari sigma I kali n I dari 1 sampai tak hingga. Ini nggak bisa jadi bentuk integral. Orang jumlahannya juga, ini I sampai 1 sampai n. Orang jumlahannya juga tak hingga kok. Jumlahannya tak hingga. Jadi nggak semua bisa kamu jadikan bentuk integral. Kalau bentuknya khusus seperti ini, bisa kamu kenali ini sebagai salah satu sebagai delta X, salah satu kamu bisa kenali sebagai Fx. Nah, ini baru bisa jadi integral. Meta. Kalau nggak bisa meta. Kalau bisa diidentifikasi seperti ini, pertanyaannya, kalau ini Fx, ini adalah F dari Xi, pertanyaannya Xi-nya siapa? Berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, ini pengalaman saya ya, kamu kan belum pernah nyoba, jadi kamu akan bingung ngelihat ini, karena kamu belum pernah nyoba, ya bingung itu wajar, karena kamu belum pernah nyoba. Kalau kamu udah nyoba, kamu lihat, oh ini mah ternyata ya cuman gitu doang, ini adalah bentuk ini kali ini dibagi ini, oh jadi ini Fx-nya, kalau ini Fx-nya, Xi-nya tentunya boleh saya pilih, tentunya adalah 2 per N dikali I Xi-nya, atau saya pilih 1 ditambah ini sebagai Xi-nya. Jadi gitu Meta. Secara umum, bentuk yang seperti ini tidak harus identik dengan integral. Dalam kasus khusus, ketika saya bisa melihat ini sebagai delta X dikali dengan Fx, maka itu berubah menjadi integral. Gitu ya, Meta ya? Iya Pak, boleh dijelasin lagi nggak yang kayak X gitu? Saya tuh masih nggak ngerti. Ulangin yang mana? Yang cara dapetin 4 gitu, tapi nggak pakai integral gitu. Nah ini pakai integral. Kalau nggak pakai integral males.
Yang jadi XI itu apa? Oh, ini ya mengubah ke dalam bentuk integral. Mengubah ke dalam bentuk integral. Iya. Ya, ini kan sekali lagi ya. Ini kan kamu kenali sebagai delta X. Kenapa? Delta X itu nggak boleh ada i-an. Jadi ini akan berubah menjadi delta X pasti. Ya, tinggal ini saya kenali harus sebagai fxi. Permasalahan kalau fxi-nya seperti ini, xi-nya apa? Ya yang paling gampang xi-nya adalah 2/n dikali i. Jadi fxi-nya adalah apa? Ini adalah fxi-nya adalah xi ditambah 1 meta. Karena xi-nya adalah 2e/n, kan gini. Jadi 2/n dikali i ditambah dengan 1 meta. Sampai sini kamu oke? Iya. Ya udah cuman gitu aja. Oh. Fxi berubah menjadi fx, delta x berubah menjadi dx. Gini. Xi berubah jadi xi. Fx. Oh, Delta x berubah menjadi dx. Ya ini kan sama dengan yang atas tuh. Kan kamu menghitung ini kan? Menghitung limit jumlah Riemann itu kan menghitung ini. Tuh lihat, limit dari f dikali delta x kan itu menjadi integral fx dx kan? Iya. Ya. Ditangkap gambaran besarnya saja Meta, karena kamu belum pernah latihan. Kalau kamu belum pernah latihan, wajar saja kamu akan bingung setengah mati. Apalagi kalau kamu belum lihat video saya. Kalau kamu belum pernah mengerjakan, kamu pasti akan bingung. Tapi setelah kamu mengerjakan, kamu akan lebih bingung, enggak, lebih mengerti. Gitu ya Meta ya. Iya, oke Pak. Ya, oke. Nanti latihannya lah di tutorial. Latihan hari ini tidak ada contoh 6, contoh 7. Hari ini cuma menghitung integral yang biasa sajalah menggunakan arti turunan. Oke ya. Kalau tidak ada yang mau kamu tanyakan, kita selesai sampai di sini. Oke ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa isi daftar hadir. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama ya. Semangat lu, kamu harus lihat. Terima kasih.